Bapa, terima kasih. Kami kembali boleh bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia. Tuhan, dimanapun sahabat worshipers berada, Tuhan jamah hadirat-Mu turun di rumah-rumah, di mana-mana tempat kami berada saat ini. Kami buka hati kami, bersyukur dan memuji nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Oh yes Lord, Engkau segalanya dalam hidup kami. Mari nyanyikan sekali lagi, katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
amin. Perbuatan di hidupku Tuhan, di hidupku. Ya Yesus Tuhan. Katakan, tak usah ku takut. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku tamas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, ya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Yesus Tuhan, ajaib Kau Yesus. Angkat penyembahan dimanapun kita berada. Oh, rapasyakara lama. Kami sembah Tuhan Yesus, Yesus. Oh, di hidupku, ya Tuhan. Yesus Tuhan, di hidupku. Yesus Tuhan, kekuatan kami, perlindungan kami, menara kekuatan kami. Engkaulah satu-satunya tempat perteduhan kami, dan Engkaulah kekuatan kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru, Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku.
Yesus Tuhan. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Katakan sekali lagi. Yesuslah segalanya bagiku. Haleluya. Hanya Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan yang kami harapkan selain Engkau. Selain Engkau tidak ada lagi di bumi ini yang kami harapkan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Kaulah segalanya. Oh Yesus. Yesuslah segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Engkau taruh perkataan pesan firman-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu ini tuh disampaikan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, sahabat worshipers yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya boleh bersama-sama dengan saudara tetap memuji menyembah Tuhan sampai hari ini. Itu anugerah Tuhan. Dia kekuatan yang memampukan kita terus melangkah. Hari ini saya terus mengajak kita untuk berjalan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam berbagai latar belakang kita belajar untuk berjalan dengan Tuhan. Ada orang yang dipanggil di marketplace, ada yang dipanggil dalam pelayanan, ada yang dipanggil sebagai tugas-tugas tertentu. Atau juga dipanggil dalam tugas kepemimpinan. Yang kadang kita rasa kita gak mampu. Dan kita cuma berkata, Tuhan Yesus kekuatanku. Salah satu teladan berjalan dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan otoritas untuk satu kepemimpinan untuk dipakai Tuhan, itu kita perlu belajar melangkah seperti Yosua. Saudara, Yosua itu melangkah dari abdi Musa, dari asisten pribadinya Musa, dari pengawalnya Musa, dari pembawa mungkin peralatan dan senjata dari Musa. Dari orang yang selalu setia di belakang mendampingi. Tiba saatnya di mana Tuhan memberikan tugas kepemimpinan estafet kepada Yosua. Kita sering mendengar ada istilah generasi Musa sekarang diganti generasi Yosua. Tapi ini sebetulnya berbicara tentang sebuah estafet. Meneruskan sebuah kepemimpinan, sebuah pelayanan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Yosua adalah salah satu yang memang dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan. Kehidupannya setia mendampingi Musa. Waktu Musa pergi, waktu Musa hanya sendiri di gunung bertemu dengan Tuhan, Yosua setia menunggu. Waktu Musa mengalami kemuliaan Tuhan sedemikian turun ke bangsa Israel, Yosua tetap setia menanti di kemah suci Tuhan. Dia orang yang setia, karena itu dia dipilih. Nah, kita mau baca firman Tuhan bagaimana Tuhan menetapkan Yosua sebagai pemimpin menggantikan Musa.
Di dalam Bilangan 27 ayat 18 sampai 20. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan ini dia, berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Tidak mudah. Musa itu pemimpin yang luar biasa, disertai tanda mujizat. Semua orang Israel dari generasi ke generasi tahu. Dan mereka sangat hormat dan takut kepada Musa. Tapi waktu diganti Yosua, Yosua pasti juga keder, bingung. Aduh, bisa gak saya menggantikan? Apakah wibawa itu semua orang Israel bisa menerima kepemimpinannya? Tidak mudah. Tapi Yosua belajar bersandar kepada Tuhan dan dia hanya mau taat. Tuhan melihat hati Yosua, seorang yang setia. Setia, itu penting. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita perlu yang pertama itu setia. Selalu ada, selalu mengikuti. Nah kemudian, apa yang diterima Yosua? Yosua itu terima pengurapan. Kita perlu merendahkan diri kepada pemimpin rohani, menerima pengurapan. Kita mau akan dipakai Tuhan lebih lagi. Karena itu kalau saudara mau melayani Tuhan atau di tempat dimanapun saudara, ya minta selalu restu orang di atas saudara. Entah itu pemimpin rohani, doa dari mungkin atasan saudara yang mau meneruskan, Pak doakan saya gitu ya. Itu juga seperti apa yang dikatakan diberikan sebagian kewibawaan itu. Sama juga kita anak sebagai orang tua mau meneruskan sesuatu, minta blessing orang tua. Di dalam tugas pekerjaan pelayanan, Yosua minta diurapi. Musa mengurapi dia. Dan pada waktu dia diurapi, dia diberikan sebagian kewibawaan. Kalau saya cerita langkahnya Yosua luar biasa. Setelah dia diurapi, dia bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tidak mudah, semua orang lihat, semua orang nunggu. Ini pemimpin baru, kayak gimana nih? Ketika mereka harus masuk ke tanah perjanjian, pertama-tama mereka mesti menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, disitulah Tuhan bilang sama Yosua, mulai hari ini aku akan menyatakan kemuliaanku. Dan engkau akan dipandang oleh semua bangsa ini. Aku akan menyatakan mujizat. Dan benar, Yosua dipakai. Kalau dulu Musa membelah laut Teberau, Yosua cuma memberikan perintah melangkah. Tiba-tiba sungai Yordan yang di musim penghujan atau musim menuai, musim penghujan itu dia airnya meluap, dikatakan di Alkitab. Airnya meluap. Jadi sungai itu sedang dalam posisi lebar, paling lebar dari ukuran badan sungai. Yaitu pada masa itu. Ketika mereka menyeberang dan saudara, begitu mereka melangkah, sungai itu terbelah, bangsa Israel menyeberang. Dan waktu itulah orang Israel melihat sungguh Yosua adalah pemimpin yang diurapi Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita ketir, kita takut. Tapi waktu kita melangkah bersama dengan Tuhan, tetap percaya, tetap ikuti firman Tuhan, maka mujizat akan menyertai hidup kita. Demikian pun Yosua, orang lihat, wow luar biasa dia. Disertai oleh Tuhan. Dan ketiga, apa yang harus dilakukan oleh Yosua? Sebelum dia membawa bangsa Israel membawa kemenangan, dia mengajak seluruh bangsa itu menguduskan diri mereka. Karena itu ganti generasi, maka Yosua memerintahkan untuk mengadakan sunat bagi bangsa Israel, yaitu pengudusan diri. Mereka melakukan itu sebelum mereka masuk berperang menghadapi kota Yeriko. Lalu Yosua juga mengalami pengalaman pribadi. Ketika dia melihat kota Yeriko, saya percaya waktu dia mandang dari kejauhan, di tengah hatinya takut. Gimana ya? Apa yang harus saya hadapi? Gimana caranya? Di tengah ketakutannya tiba-tiba di hadapannya berdiri seseorang. Dia disebut Panglima Bala Tentara Tuhan. Tadinya Yosua tidak tahu siapa. Dan Yosua bertanya, kawankah engkau atau lawan? Karena Panglima Bala Tentara ini menghuduskan pedangnya berdiri begitu besar.
Secara pribadi Yosua takut, ini apa nih? Ini akan menghadang. Karena itu dia bertanya, kawankah engkau atau lawan? Tapi panglima bala tentara Tuhan ini berkata, bukan. Kawan atau lawan? Jawabannya bukan. Apa nih maksudnya? Bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Maksudnya begini. Tuhan tuh gak ngomong aku di pihak kamu, lawan atau kawan, enggak. Tuhan tuh mau berkata tentang otoritasnya. Pertanyaan Tuhan kepada kita, statement Tuhan kepada kita tuh bukannya dia di pihak kita tidak, enggak. Tuhan tuh lagi nanya sama Yosua, kamu mau di pihak aku atau di pihak lawan? Karena itu panglima bala tentara Tuhan berkata, bukan. Tapi aku panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu apa yang dikatakan kepada Yosua? Sekarang tanggalkan kasut dari kakimu. Sebab tempat engkau berdiri ini kudus. Artinya apa? Kalau kita menguduskan diri kita, maka kita akan berada di pihaknya Tuhan. Tapi kalau kita main-main, kita gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita itu bukan di pihaknya Tuhan. Jangan main klaim Tuhan di pihakku, aku pasti menang. Waktu kita ngomong kita di Tuhan ada di pihak kita, itu artinya kita tuh sudah menguduskan diri. Kalau kita menguduskan diri seperti Yosua berkata, kawan kamu atau lawan? Tuhan bilang bukan. Aku ini paling mau bela tentara Tuhan. Dia yang berdaulat atas semuanya. Masalahnya kamu mau di pihakku atau enggak. Kalau Anda dan saya mau di pihaknya Tuhan, melihat pembelaan Tuhan dan mujizat yang Tuhan kerjakan, gak ada cara lain langkah ini, yaitu menguduskan diri kita. Saya berdoa, langkah-langkah di depan saudara adalah mujizat dan kemenangan. Sama seperti Yosua, setelah pengalaman itu, dia dan bangsa Israel menghancurkan kota Yeriko. Tembok Yeriko yang begitu besar runtuh, ada mujizat terjadi. Saya gak tahu keadaan saudara, mungkin saudara sedang mengharapkan mujizat kemenangan. Rasanya tembok di depanmu terlalu besar. Tuhan cuma nanya, kamu mau di pihakku atau enggak? Kalau kamu mau aku di pihakmu dan membela engkau, kuduskan dirimu. Karena itu saudara dikasih Tuhan, ini tindakan dilakukan Yosua. Dan yang terakhir, pesan Tuhan kepada Yosua. Kita baca dari Yosua 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kita sudah ada di pihaknya Tuhan, menguduskan diri kita, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Mau sebesar apapun lawanmu, mau seperti raksasa sekalipun, mau tembok tebal seperti Yeriko sekalipun, jangan kecut dan tawar hati. Apapun permasalahan pergumulan sedang saudara hadapi, kalau engkau ada di pihaknya Tuhan, berjalan dengan Dia, Tuhan menyertaimu kemana engkau pergi. Jangan kecut, jangan tawar hati. Tapi apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan pasti memberimu kepadamu kemenangan. Katakan amin. Saya mau ajak kita nyanyikan lagu ini. Saya pernah menulis lagu ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama-sama katakan. Ini dari perkataan firman Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sekali lagi katakan, kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan
teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, nama Yesus. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Panggil namanya Yesus. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Oh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari dimanapun sahabat Worshipers berada, buka hatimu. Engkau sedang menaikkan permohonan doa, menuliskan di kolom chat atau kolom komen. Saudara yang sedang menaikkan permohonan itu berdoa, berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini berkata, jangan takut dan jangan tawar hatimu. Kita akan melangkah seperti Yosua melangkah. Karena kuasa otoritas Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan katakan, kuduskan dirimu. Dan jangan menyimpang dari perkataan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Hiduplah di dalamnya. Maka Tuhan janjikan, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lihat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tidak ada yang menjadi lemah, putus asa, tidak ada yang kalah. Tapi kami semua akan keluar menjadi pemenang. Sebab Tuhan Yesus ada di pihak kami. Ketika kami menguduskan diri kami ada di pihaknya Tuhan. Dan penyertaan Tuhan serta pembelaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima pintu-pintu yang terbuka, yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Sahabat worshipers, saya percaya semua kita ayo jadi kuat. Teguhkan hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Kali ini kesaksiannya dari sahabat worshipers. Ada dua yang saya akan bacakan. Yang pertama ini dari Eva Trimardiati. Ya. Selamat pagi Pastor Weliar, saya mau bersaksi pada tanggal 9 Maret saya mengikuti ibadah Pastor Weliar oleh Bilur Yesus, aku disembuhkan. Sebelumnya saya sudah dijadwalkan untuk operasi pada tanggal 13 Maret.
karena ada batu di saluran kencing saya sehingga kedua ginjal saya bengkak. Puji Tuhan atas pertolongan Tuhan Yesus, batu itu dapat keluar setelah saya mengikuti ibadah pada tanggal 9 Maret itu. Terima kasih Pastor William dan tim atas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, ini dia ngalami mujizat ya. Maksudnya apa? Batu itu keluar setelah doa tanggal 9 Maret itu ngalami mujizat. Jadi gak perlu operasi yang tadinya sudah dijadwalkan pada tanggal 13 Maret. Ada mujizat terjadi. Saya tahu saudara juga yang sedang mengharapkan mujizat, Tuhan sanggup buat. Yang kedua dari Dewi Ong. Ini di DM ke saya. Shalom Pastor Weliar, saya mau bersaksi atas kasih Bapa atas Mama. Bulan Juli 2023 tiba-tiba Mama yang berusia 79 tahun didiagnosa kanker rahim. Menurut dokter satu-satunya cara penanganan adalah angkat rahim. Saya hanya dapat berdoa dan channel pastor yang selalu menemani dan menguatkan saya. Puji Tuhan, operasi Mama berjalan lancar dan Mama dinyatakan bersih dari kanker. Mama juga mulai mau saya doakan. Saya percaya kalau orang lain ditolong, Mama saya juga akan ditolong dan diselamatkan Tuhan Yesus. Mama juga akan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Terima kasih pastor dan tim. Tuhan Yesus memberkati pastor dan tim selalu. Ya, kalau saudara mungkin baca ini sekilas kelihatannya biasa, enggak. Operasi rahim pada usia 79 tahun itu butuh mujizat. Dan kalau mujizat terjadi itu artinya ibu daripada Dewi tadi. Tuhan kasih kesempatan untuk dengar nama Yesus dan diselamatkan. Mari sahabat worshipers dimanapun berada, buka hatimu. Katakan, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sekarang katakan, Yesus Tuhan berjalan di depanku. Yesus Tuhan berjalan di depanku, berikan kemenangan. Sekali lagi, Yesus Tuhan berjalan di depanku, berikan kemenangan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera melimpah-limpah dicurahkan bagimu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sahabat worshipers, keep on believing and keep on worshiping. Tetap percaya, orang lain ditolong, Anda pasti ditolong Tuhan. Ada mujizat setiap hari. Sampai jumpa dalam program berikutnya bersama dengan saya. And God bless you all. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.